Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat Aib yang saya hormati. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah materi perkuliahan statistika, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, di mana di sana dijelaskan beberapa aspek, terutama di aspek penilaian materi-materi yang akan kita pelajari dan tujuan daripada mata kuliah. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pertama dari materi perkuliahan, yaitu yang biasa diberi judul pendahuluan, ya. Di mana di sini kita akan membahas pertama adalah istilah-istilah dasar yang digunakan di dalam statistika. Kemudian tipe-tipe data, jenis-jenis data yang umum yang selama ini digunakan dalam statistika. Kemudian yang ketiga adalah level-level pengukuran di dalam statistika. Dan yang keempat adalah soal-soal yang ditinggalkan untuk menjadi tugas daripada mahasiswa, Sobat Aib yang saya hormati, untuk dikerjakan di rumah, untuk dikerjakan sebagai tugas mandiri yang akan menjadi penilaian harian, ya. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan ini. Kita akan mulai dari materi pertama daripada statistika, ya, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama adalah istilah-istilah dasar yang umum yang selama ini digunakan dalam statistika, kemudian tipe-tipe data, level pengukuran. Ya, kita akan mulai. Istilah yang pertama adalah istilah statistik. Ya, statistik ini diartikan sebagai prosedur atau cara-cara atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan data, analisis data, penafsiran dan penarikan kesimpulan terhadap data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Yang kedua adalah statistika. Jadi rupanya statistik dengan statistika itu sedikit berbeda. Kalau di statistika kita berbicara tentang prosedur atau cara-cara atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan data, maka statistika adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen. Ya, jadi kalau kita punya topik tertentu, punya objek penelitian, pengamatan, maka kita kumpulkan metode-metode yang bisa digunakan untuk merencanakan eksperimen penelitian tersebut. Itu disebut sebagai statistika.
Jadi kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Ya, itu disebut sebagai statistika. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data. Ya, saya kira data, ya tapi oke lah semester 2 saya kira mungkin belum terlalu paham dengan apa itu data ya. Ya, tetapi dalam pemahaman informatika, data itu adalah bahan baku di dalam proses menghasilkan informasi. Jadi data di dalam proses di komputer itu merupakan masukan sebagai bahan baku untuk kemudian diproses di dalam microprosesor untuk kemudian keluar sebagai informasi. Ya, jadi di sini dalam pemahaman statistika. Jadi data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Ya, hasil observasi itu bisa pengukuran, bisa tanya jawab, bisa kuesioner, bisa wawancara, bisa pencatatan keadaan misalnya. Ya, itu observasi. Jadi data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data dapat berupa hasil pengukuran dan seterusnya, ya kan? Ya. Kemudian istilah yang lain adalah populasi. Ini menyangkut skop daripada pengamatan, skop penelitian, batasan-batasan penelitian, kita sebut dia sebagai populasi, yaitu koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki. Ya. Suatu koleksi dikatakan lengkap jika ia membuat semua subjek yang akan diselidiki, yaitu adalah populasi. Jadi katakanlah kita ingin meneliti tentang perkembangan sebuah penyebaran penyakit misalnya, maka skopnya kita batasi, kita beri batasan. Misalnya batasannya provinsi, misalnya kabupaten atau kota. Nah, maka seluruh aspek di dalam kota tersebut yang akan diselidiki menjadi populasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sensus. Ya, sensus adalah koleksi data dari semua anggota dalam populasi. Jadi objek yang kita akan amati di skop tadi yang disebut dengan populasi itu tadi, kemudian kita sebut ia sebagai sensus. Ya, kalau orang berarti sensus orang, kalau hewan sensus hewan, atau yang lain-lain. Ya. Kemudian sampel adalah sebagian koleksi anggota yang dipilih dari populasi.
sebagian koleksi anggota ya yang dipilih dari populasi. Jadi artinya bahwa yang dimaksud dengan sampel itu adalah sebagian kecil saja dari populasi. Sebagian kecil saja dari populasi, tidak semua populasi kita anggap sebagai sampel, kecuali dalam konteks-konteks statistik tertentu. Ya, maka hampir semua, misalnya semua populasi itu adalah sampel. Kemudian istilah selanjutnya itu adalah statistika deskriptif. Ya, apa itu statistika deskriptif? Adalah statistika yang berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasinya, tanpa melakukan penarikan kesimpulan apapun untuk komunitas yang lebih luas dari grup tersebut. Ya, jadi kalau kita misalnya di dalam penelitian itu, ya di dalam penelitian itu skop kita cukup kecil, ya, di mana seluruh populasi kita jadikan sebagai sampel, ya maka itu kita sebut sebagai statistik deskriptif. Ya, seluruh populasi kita akan jadikan sebagai sampel, seluruhnya diamati, lalu kesimpulan yang kita peroleh dari pengamatan tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. Dia hanya berlaku untuk skop tersebut, bahkan untuk waktu pada saat kita penelitian. Ya, jadi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai gambaran umum dari kondisi statistik dari sebuah populasi yang lebih besar. Jadi itu dia skopnya terbatas, sehingga ya dia hanya berlaku untuk skop tersebut. Kemudian istilah yang berikutnya disebut dengan statistika inferensi. Ya, orang juga sering menyebutnya sebagai statistika deduktif. Ya, yaitu statistika yang mencoba untuk membuat suatu deduksi atau kesimpulan pada populasi dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut. Ya, jadi ini skopnya yang besar. Jadi skopnya yang besar sehingga tidak memungkinkan kita untuk menganalisis, untuk mengamati seluruh daripada sensus. Ya, kita tidak mungkin mencatat semua keadaan daripada isi dari populasi karena skopnya terlalu besar. Maka kita pilihlah berdasarkan metode-metode tertentu, berdasarkan teknik-teknik tertentu. Kita memilih sebagian dari populasi tersebut untuk kita jadikan sebagai sampel. Dengan teknik tertentu, maka kita akan menganggap bahwa sampel yang kita tarik, yang kita ambil, yang kita pilih dalam populasi tersebut dianggap mewakili seluruh daripada populasi. Ya. Sehingga
kesimpulan yang kita ambil dari analisis terhadap sampel yang kita tarik itu dianggap berlaku untuk seluruh populasi. Jadi berlaku umum karena sampel dianggap mewakili populasi. Itulah yang disebut sebagai statistika inferensi. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tipe-tipe data. Ya, jadi tipe data ini kita akan bagi dua, yaitu ada tipe data yang sifatnya numerik, angka-angka. Ada juga tipe data yang sifatnya kategorikal. Ya, jadi berdasarkan asumsi kategori. Ya, maka di sini ada yang disebut sebagai parameter. Ya, ada yang disebut sebagai parameter, yaitu suatu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Ya, penggambaran terhadap karakter populasi kita sebutnya sebagai parameter. Ya, jadi orang-orang informatika jangan sampai mencampur adukan parameter function dengan parameter statistik. Karena parameter function itu berarti pelewat nilai. Ya, jadi di dalam pemrograman kita mengenal yang disebut dengan parameter pelewat Passing. Ya, parameter passing yaitu yang melewatkan nilai variabel. Jadi dia berperan sebagai pintu gerbang. Tetapi di sini parameter itu didefinisikan sebagai ukuran numerik. Ya, ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Ya. Kemudian istilah berikutnya disebut dengan statistik lagi, yaitu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Jadi secara keseluruhan kita sebutnya sebagai parameter, tetapi untuk sampelnya yang kita sudah pilih itu kita gambarkan sebagai statistik. Ya. Contoh, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010 terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. 35% artinya 35/100 dari seluruh penduduk Indonesia di tahun 2010. Maka itu kita sebut sebagai numerik karena mewakili karakter populasinya. Ya. Tetapi kalau contohnya misalnya berdasarkan hasil survei terhadap 37 orang mahasiswa jurusan tertentu di sebuah perguruan tinggi tertentu, diperoleh bahwa rata-rata nilai matematika mereka adalah 6,75. Maka angka 6,75 ini kita sebut sebagai angka statistik karena mewakili karakter sampelnya. Ya, itu disebut sebagai angka statistik. Ya.
Kemudian kategorikan. Ya. Jadi tadi kita sudah bedakan kategori dengan numerik. Apa itu yang kategorik? Ya, misalnya data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan atau hasil pengukuran. Ya. Kemudian data kualitatif atau data kategori adalah data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori atau kelompok yang dibedakan oleh karakter bukan numerik. Ya, itu kita beri contoh, misalnya data kuantitatif seperti tinggi badan, nilai IPK, temperatur dalam derajat Celcius, jumlah penghasilan, jumlah gaji, panjang meja, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai data kuantitatif. Jadi kita bisa nyatakan iya dalam angka-angka yang tepat. Ya. Sementara yang lainnya disebut sebagai data kategori, yaitu data kualitatif. Ya, data kualitatif itu seperti jenis kelamin, profesi, temperatur dalam rentang tertentu, sehingga kita bisa nyatakan misalnya temperatur itu dingin, temperatur itu panas, temperatur itu sejuk. Tapi ketika kita nyatakan temperatur dalam angka yang jelas, maka itu menjadi data kuantitatif. Ya. Oke. Kemudian apa data kuantitatif itu? Data kuantitatif kita bisa bedakan dalam dua jenis, yaitu ada yang disebut dengan data diskrit, ya, dan ada yang disebut dengan data kontinu. Ya, jadi kalau orang informatika belajar yang namanya matematika, maka matematika yang dipelajari itu ada dua jenis, yaitu matematika diskrit dan matematika kontinu. Ya, matematika kontinu itu seperti misalnya kalkulus. Ya, kalkulus 1, kalkulus 2, matematika dasar 1, matematika dasar 2, matematika teknik 1, matematika teknik 2, dan seterusnya. Itu semua adalah sifatnya kontinu. Oh ya, jadi kontinu itu bukanlah aliran daripada komputer. Komputer itu beraliran matematika diskrit. Jadi yang dikenal oleh komputer itu adalah matematika diskrit. Ya, jadi semua dipandang sebagai diskrit. Tidak ada garis lingkaran. Komputer tidak mengenal garis lingkaran. Ya, yang dia kenal adalah sambungan garis-garis lurus. Jadi garis lurus yang disambung-sambung, yang terus berbelok. Kalau panjang garis lurus itu cukup besar, maka kita tidak melihat lingkaran, yang kita lihat adalah bangun persegi. Ya, kita lihat adalah bangun persegi. Tetapi ketika panjang garis itu sekecil mungkin, sependek mungkin, kemudian disambung yang terus berbelok, maka sambungan dari berjuta-juta garis lurus itu akan nampak seperti lingkaran tanpa sudut, tidak bersegi. Tapi itu dalam penglihatan kita saja. Ya, dalam penglihatan kita, dalam olah komputer itu sesungguhnya bersegi-segi.
Ya, jadi komputer itu yang dia kenal discrete, bukan continue. Ya. Kemudian, ya ada level pengukuran. Ya, ada 4 level pengukuran di sini. Yang pertama disebut dengan level nominal. Kemudian ada yang disebut dengan level ordinal, ada yang disebut dengan level interval, dan ada yang disebut dengan level rasio. Ya. Apa itu level nominal? Level nominal itu dicirikan oleh data yang terdiri atas nama-nama, label, atau kategori-kategori. Ya, nama-nama ini karena sifatnya tidak numerikal, maka dia tidak dapat diurut-urutkan. Ya, tapi jangan disambung, jangan dihubungkan dengan masalah komputasional, dengan komputer. Ya, karena kalau dia namanya kita berbicara tentang algoritma, maka apapun itu bisa diurutkan, gambar bisa diurutkan, ya, nama-nama bisa diurutkan, apalagi bilangan-bilangan. Ya, tapi ini dalam pemahaman statistik. Ya, jadi bahwa nama-nama itu dalam arti bahwa misalnya, ya, dalam arti bahwa misalnya tidak bisa dijumlahkan. Ya, nama A dengan nama B tidak bisa dijumlahkan. Tetapi kalau hanya sekedar diurut, ya bisa dalam pemahaman algoritma. Ya, tapi tidak bisa dijumlahkan, ditambahkan, dikurangi, ya tidak bisa. Itu namanya nominal. Contoh ilustrasi pengukuran level nominal, misalnya ada pertanyaan, jawabannya ada 3, yaitu ya, tidak tahu. Jadi kemudian ya ini akan dideskripsi lagi menjadi angka-angka. Ya. Jawaban 1 ya, jawaban 2 tidak, jawaban 3 tidak tahu. Maka kita akan deskripsi itu, yang jawab ya ada berapa orang, yang jawab tidak berapa orang, yang jawab tidak tahu berapa orang. Artinya bahwa yang diolah itu kembali, yang diolah adalah angka-angka. Ya. Kemudian warna, ya, jangan dikait-kaitkan bahwa warna juga ya bisa, ya. Bahkan warna bisa dijumlah, ya. Nah, ya, dalam pemahaman statistika namanya warna merah, warna kuning, warna hijau itu tidak bisa diurut-urut. Iya, bahkan di dalam ilmu algoritma, di dalam ilmu komputer, ya warna itu bisa dimanipulasi, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Gambar yang kurang-kurang bagus bisa dibuat bagus, yang kasar-kasar bisa dibuat mulus, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam pemahaman algoritma. Tapi lagi-lagi yang dimaksud di sini adalah pemahaman statistik. Ya, jadi nominal. Oke. Yang kedua adalah level ordinal. Ya, level ordinal itu dicirikan oleh data yang dapat disusun dalam urutan tertentu, tetapi selisih nilai-nilainya tidak dapat ditentukan atau bahkan tidak bermakna sama sekali. Ya, misalnya di sini diilustrasikan di sini sebagai contoh, nilai akhir pada KHS mahasiswa yang diberikan oleh seseorang adalah E, D, C, B minus, B, A minus, dan seterusnya A.
nilai-nilai ini dapat diurutkan. Misalnya nilai A lebih baik dari nilai B. Tetapi seberapa besar selisih antara A dan B tidak dapat ditentukan. Ya, tidak dapat ditentukan. Tentu saja dalam konteks tertentu. Ya, dalam konteks yang sudah di-grade, ya itu sudah bisa ditentukan bahwa perbedaan antara A 5 sebagai 5 dengan B sebagai 4 ya 1. Ya, kalau sudah di-grade. Perbedaan A sebagai 4 dengan B sebagai 3 ya adalah 1. Tapi dalam konteks statistika sebagai nilai A, B, C, D dan seterusnya kita tidak bisa bedakan. Ya. Okay. Berikutnya adalah Transparency International Indonesia baru-baru ini mengumumkan ranking indeks persepsi korupsi. Ya, itu kategori-kategori, misalnya indeks itu, indeksnya kalau indeksnya tinggi maka dia kategorinya adalah bersih, ya, relatif bersih maksudnya, ya. Jadi dimaksudnya itu relatif, ya, tidak bersih benar-benar kecuali kalau dia indeksnya benar-benar maksimum. Kalau indeksnya maksimum artinya benar-benar tidak ada korupsi. Tetapi kalau indeksnya masih di bawah daripada maksimum, itu artinya tidak bersih-bersih benar, tetapi lebih baik. Lebih baik dibanding dengan indeksnya yang rendah. Makin rendah indeksnya, maka dia korupsinya makin merajalela. Korupsi di sana ditentukan berdasarkan IPK, indeks persepsi korupsi. Jadi kalau indeksnya cuma 1, ya itu koruptornya sangat banyak, ya, terlalu banyak yang dikorupsi. Ya. Kemudian ada level interval. Ya, jadi level interval saya kira kita pahami saja secara sederhana bahwa interval itu ada range, ada jarak penilaian, di mana ada penilaian minimum, ada penilaian maksimum. Jarak antara penilaian maksimum dengan penilaian minimum itu kita sebutnya sebagai interval. Misalnya temperatur harian. Temperatur hari ini berkisar antara 33 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Jadi tidak sama terus. Jadi ada intervalnya. Ya, itu namanya interval. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah level rasio. Oh iya, level rasio. Jadi rasio ini juga kita pahami secara sederhana aja langsung bahwa itu adalah perbandingan. Ya, misalnya perbandingan antara jumlah nilai yang kita kumpulkan selama satu semester dengan jumlah SKS yang kita kumpulkan. Jumlah SKS yang kita kumpulkan selama satu semester, maka rasionya kita sebut sebagai indeks prestasi. Ya, IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi kumulatif itu dari satu semester pertama sampai terakhir. Jadi kalau kita sudah 4 semester, berarti dari semester 1 sampai semester 4. Kita kalikan seluruh nilai dengan bobotnya, dibagikan dengan jumlah mata kuliah,
Itu namanya IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Makin besar makin bagus, makin kecil makin jelek. Maka itu di dalam juga indeks prestasi korupsi juga seperti itu dinilainya. Ya, indeks persepsi korupsi. Ya, itu adalah level rasio. Oke. Di kemudian ini ada soal-soal, tapi soal-soal ini ditinggalkan ya, karena tinggal dilihat materinya tadi, dilihat untuk bisa diklasifikasi, disebutkan bahwa data-data seperti ini. Di soal pertama, Dewan Perwakilan Rakyat saat ini terdiri dari 150 perempuan dan 350 pria. Maka ini sebagai parameter atau statistik. Nah, itu tinggal mahasiswa mengomentari ya berdasarkan materi yang tadi sudah kita bahas dan seterusnya. Jadi tinggal dilihat soalnya, ini akan menjadi latihan. Jadi soalnya ada empat, silakan dikerjakan untuk menjadi nilai harian. Saya kira pertemuan kita hari ini saya kira cukup ya di dalam membahas tentang istilah-istilah dasar dalam statistika, jenis-jenis atau tipe-tipe data dalam statistika, kemudian dilanjutkan dengan level-level pengukuran di dalam statistika. Ya, jadi mahasiswa saya harap sudah bisa membedakan yang mana yang data kumulatif, yang mana yang disebut dengan statistik deskriptif dan statistik inference. Ya, termasuk juga tadi jenis-jenis data, ada yang numerik, kemudian ada yang ada yang non numerik. Ya, ada yang non numerik. Kemudian ada juga yang statistik. Ya, jadi nanti bisa dibedakan dari contoh-contoh soal tadi. Sudah bisa mahasiswa klasifikasi, harapannya sudah bisa disebutkan bahwa ini data apa, ini data apa, dan ini data apa. Ya, saya kira cukup sekian dalam pertemuan kedua ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.